Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Eni Quratul Aini. Saya Imi Maya. Nama saya Widianti. Menurut Parelius 1978, terdapat dua paradigma konseptual yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang kontras dan telah banyak digunakan ahli Sociology of Education. Paradigma tersebut merujukan kepada teori konsensus dan teori konflik. Valentin menambahkan satu jenis pendekatan teori dari pendapat Parelius, sehingga ia mengungkapkan dalam tulisannya bahwa minimal 3 teori penting yang populer digunakan di lingkungan ahli sosiologi pendidikan. Valentin menyebutnya dengan teori fungsional, konflik, dan interaksi. Terus ada teori fungsionalisme atau istilah fungsionalisme diambil dari pendekatan teori yang digunakan dalam sosiologi, yaitu fungsionalisme juga merujuk kepada teori struktural, fungsionalisme, konsensus, atau teori equilibrium. Yang pertama ada teori fungsional. Teori ini memfokuskan studinya pada pernyataan pokok tentang struktur dan fungsi organisasi. Sebagai contoh, ahli sosiologi menggunakan pendekatan teori ini untuk mengkaji pendidikan yang memusatkan perhatian pada struktur bagian pada organisasi seperti subsistem dan posisi tujuan pokok sistem pendidikan tersebut. Ahli sosiologi mengkaji dan menjelaskan kejadian-kejadian tersebut dari perspektif teori dan memandang bahwa hal tersebut merupakan fungsi pendidikan pada masyarakat. Terus yang kedua ada teori konsensus. Teori ini meyakini bahwa masyarakat terdiri dari berbagai macam aspek yang memiliki jenis dan fungsi yang berlainan. Akan tetapi, setiap aspek mempunyai ketergantungan dan saling memberikan sumbangan atau dukungan untuk menjaga keseimbangan dan ketangguhan sistem sosial secara menyeluruh. Manakala ditemukan gangguan pada satu aspek atau bagian dari sistem sosial tersebut, atau bahkan mengancam untuk menghancurkannya, maka aspek-aspek lainnya memberikan reaksi yang membawa sistem kembali kepada keseimbangan semula. Kita sebagai masyarakat selalu menyesuaikannya pada lingkungan, memelihara penampilan, sikap, dan tingkah laku dan melahirkan perbuatan yang sesuai dengan yang diakui lingkungan, menjaga nilai dan aturan sehingga tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah disepakati oleh masyarakat. Terus ada teori konflik. Teori konflik memutuskan perhatian pada paksaan yang terjadi pada masyarakat dan berpengaruh pada perubahan sosial. Teori konflik, kekuatan perjuangan merupakan dinamika pokok dalam kehidupan sosial. Teori konflik memandang sistem sosial terbagi ke dalam kelompok dominan dan kelompok bawahan. Yang terakhir, teori interaksi pada pendekatan. Teori ketiga ini memandang bahwa sosiologi mempunyai perhatian pada interaksi yang terjadi di antara individu dengan individu yang lainnya. Setiap individu memberikan sumbangan budaya dalam usaha menjabarkan dan menetapkan lembaga-lembaga sosial dalam cara-cara yang sama akibat dari kesamaan sosialisasi pengalaman dan harapan. Oleh karena itu, kesempatan norma menjadi dasar bagi setiap individu untuk mengembangkan dan membimbing peralihan tingkah laku. Meski pada kenyataannya sehari-hari kita dapat memungkiri adanya perbedaan individual mendasari pada pengalaman, kelas sosial, dan status. Teori-teori pendekatan antropologi pendidikan. Pendekatan dan teori antropologi pendidikan dapat dilihat dari dua kategori, yaitu yang pertama, pendekatan teori antropologi pendidikan yang bersumber dari antropologi budaya yang ditujukan bagi perubahan sosial budaya. Yang kedua, pendekatan teori antropologi pendidikan yang bersumber dari filsafat. Teori antropologi pendidikan yang diorientasikan pada perubahan sosial budaya dikategorikan menjadi 4 orientasi, yakni yang pertama, orientasi teoritis yang fokus perhatiannya diarahkan pada keseimbangan budaya secara statis.
Teori ini merupakan bagian dari teori-teori evolusi dan sejarah. Yang kedua, orientasi teori yang memandang adanya keseimbangan budaya secara dinamis. Teori-teori ini menjadi penyempurna teori sebelumnya, yakni orientasi adaptasi dan teknoekonomi yang menjadi andalannya. Yang ketiga, orientasi teori yang melihat adanya pertentangan budaya yang statis, di mana sumber teori datang dari rumpun teori struktural. Yang terakhir, orientasi teori yang bermuatan pertentangan budaya yang bersifat global, dibangun atas gejala interdependensi antar negara, di mana teori multikultural masuk di dalamnya. Kelompok teori yang memandang perubahan budaya dipandang dalam 3 teori, yakni yang pertama fungsional, yang kedua evolusionisme, dan yang terakhir sejarah. Linton Freeman dalam Kaplan tahun 2000 halaman 49 menyebutkan semua mazhab ini, evolusi, fungsional, dan sejarah budaya menyatakan hipotesis yang sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. A.B. Taylor sebagai tokoh evolusionisme memandang perubahan kebudayaan akan berjalan dari tahap yang sederhana ke tahap yang lebih kompleks. Sama halnya dengan evolusionisme, kaum sejarawan budaya memandang keuniversalan seperti antropolog Amerika Franz Boas memandang pendekatan sejarah diartikan sebagai upaya mencari tipe budaya yang memperhitungkan aspek lingkungan, faktor psikologis dalam kaitannya dengan sejarah. Dalam konteks sejarah, masing-masing unsur sangatlah rumit, mengingat adanya perlibatan, penyebaran, dan pengambilan ciri psikologis budaya lainnya. Pendekatan filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan oleh ahli dibagi menjadi 2 kecenderungan, yaitu autoritarian dan non-autoritarian. Kelompok autoritarian memiliki ciri umum, yakni yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu memberikan perhatian kepada pemuda agar memperoleh kemampuan intelektual dalam mengembangkan hidup. Yang kedua, master dalam menguasai fakta dan informasi. Yang ketiga, setiap peserta didik akan mampu belajar menguasai materi tertentu sampai tahapan tertentu bila pembelajaran dilakukan secara seksama. Yang keempat, perhatian utama pada hasil tes. Yang kelima, penahapan dalam kecakapan, akuntabilitas, strategi pembelajaran yang konvensional. Dan yang terakhir, konvergen dalam berpikir, yaitu satu jawaban untuk satu pertanyaan yang harus dimiliki jawabannya oleh guru. Adapun kelompok non-autoritarian memiliki ciri utama, yaitu yang pertama, otak manusia bukan urat yang dapat dikembangkan. Yang kedua, umat manusia adalah pemecah permasalahan yang dapat mengambil manfaat dari pengalaman. Yang ketiga, penekanan akan pentingnya individu dan kesadaran mengenai kepribadian. Yang keempat, minat berkembang bersamaan dengan proses penemuan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik. Dan yang terakhir, pemikiran yang divergen. Terdapat sejumlah kemungkinan dalam memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan, dan siswa memiliki kemungkinan dalam menjawab setiap pertanyaan. Adapun teori pendidikan dikelompokkan atas esensialisme, behaviorisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan humanisme. Teori-teori pendidikan yang pertama yaitu esensialisme yang dikembangkan oleh William pada tahun 1938. Materi penguasaan informasi dan keterampilan. Terdapat 3 prinsip esensialisme, yaitu penguasaan informasi utama, kerja keras, pembelajaran yang menekankan pada guru. Yang kedua yaitu teori behaviorisme, dengan visi utama melakukan kontrol atas lingkungan dan memiliki dampak pada
pengontrolan perilaku individu. Teori ini dikembangkan oleh Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 yang diikuti oleh Pavlov. Menurut teori ini dapat dilihat dari respon pada perangsang dari luar. Kelompok ini memiliki pendapat pula bahwa perilaku individu yang salah dapat diubah dengan cara melakukan perubahan pada lingkungan. Setiap orang akan berusaha mengolah pengalaman dan rangsangan yang tidak sesuai dan senantiasa mencari dan mendapatkan pengalaman yang sifatnya sesuai dan memiliki penghargaan tertentu. Kemudian teori rekonstruktivisme yang ditemukan oleh Konsrag dan Bramett merupakan perkembangan dari progresivisme dengan penekanan utama pada tahun antara guru dan murid dan metodologi pengajar. Penekanan pada rekonstruktivisme adalah kebutuhan dari murid dan mengembangkan tujuan jangka panjang dari masyarakat. Rekonstruktivisme juga mengembangkan keteraturan sosial baru dalam upaya mengisi kehidupan yang demokratis. Manusia dapat melakukan kontrol atau lembaga dan sumber dengan dasar pelaksanaan demokrasi internasional. Kemudian, teori humanisme didasarkan pada tulisan Jean Jacques pada tahun 1917 sampai 1779. Emile dan Rossi menekankan pada Tuhan membuat semuanya serba baik. Manusia berada di tengah-tengah. Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan terlahir dalam keadaan fitrah. Manusia menjadi buruk karena pengaruh organisasi, menolak pembelajaran yang didasarkan pada kelompok dan memiliki keyakinan bahwa sekolah umumnya kurang memperhatikan pada pengembangan individu dan hubungan yang humoris antara murid dengan guru. Kemudian yaitu ada beberapa ciri utama dari teori ini. Yang pertama, esensialisme memiliki prinsip kebenaran bersifat eksternal, menentukan segala hal dan ide yang besar dapat berkembang akan tetapi tetap konsisten. Kemudian yang kedua ada behaviorisme, perilaku menentukan manusianya. Pendidikan merupakan proses di mana guru sebagai pengontrol utamanya. Yang ketiga yaitu progresivisme, menekankan pada pentingnya murid. Pendidikan merupakan proses untuk menemukan dan memecahkan masalah. Kemudian rekonstruksionisme menekan pada pengembangan keteraturan sosial dan memiliki tujuan untuk melakukan perubahan masyarakat. Yang terakhir yaitu humanisme, menekankan pada kebaikan internal dari siswa dan pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan individu, murid dengan guru. Kemudian yaitu ada beberapa ciri utama dari teori ini. Yang pertama, esensialisme memiliki prinsip kebenaran bersifat eksternal, menentukan segala hal dan ide yang besar dapat berkembang akan tetapi tetap konsisten. Kemudian yang kedua ada behaviorisme, perilaku menentukan manusianya. Pendidikan merupakan proses di mana guru sebagai pengontrol utamanya. Yang ketiga yaitu progresivisme, menekankan pada pentingnya murid. Pendidikan merupakan proses untuk menemukan dan memecahkan masalah. Kemudian rekonstruksionisme menekan pada pengembangan keteraturan sosial dan memiliki tujuan untuk melakukan perubahan masyarakat. Yang terakhir yaitu humanisme, menekankan pada kebaikan internal dari siswa dan pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan individu. Terdapat hubungan yang erat antara filsafat dengan teori pendidikan. Hubungan keduanya yaitu pertama, teori pendidikan merupakan aplikasi dari filsafat pendidikan. Kemudian yang kedua, teori mengarahkan pada pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, teori mengarahkan pada makna pembelajaran. Yang keempat, teori dari filsafat menjadi dasar dari ciri lingkungan pembelajaran. Yang kelima,
teori dan filsafat menjadi dasar dari tingkatan kelas dan pengujian. Yang terakhir yaitu teori dan filsafat berbeda atau satu sekolah dengan sekolah lain dan berbeda untuk setiap negara. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.